alamin wassalatu wassalamu ala nabi. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Coba sebelum mengawali pelajaran hari ini, Bapak akan cek kehadiran terlebih dahulu. Ketua kelasnya, siapa ketua kelasnya? Sofyan. Oke, Sofyan, boleh Bapak tanya yang tidak hadir hari ini siapa? Alhamdulillah masih hadir semua. Semuanya hadir ya? Gilang hadir, Gilang? Hadir Pak. Hadir. Kemarin Gilang pertemuan sebelumnya nggak hadir ya? Karena sakit. Sekarang sudah sembuh Gilang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah sembuh. Ya, kesehatan itu merupakan hal yang penting. Ya, harus kita syukuri. Maka dari itu kita belajar seperti ini adalah ciri-ciri kita bersyukur terhadap kesehatan yang sudah diberikan oleh Allah. Makanya kesehatan itu harus dan wajib kita syukuri. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas mengenai materi meraih ketenangan jiwa dengan qadha dan qadar. Baik, sebelum itu agar kita senantiasa diberikan kelancaran oleh Allah, maka kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum memulai pelajaran hari ini. Silakan kepada ketua kelas Ananda Sofyan untuk dapat membuka dulu. Silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini materi mengenai qadha dan qadar akan kita kerjakan dengan metode project based learning. Artinya nanti akan ada suatu project. Kalau project pasti akan ada karyanya, ada produknya. Nah, produk apa yang nantinya akan kita buat? Nanti kita akan buat secara bersama-sama, secara berkelompok. Baik anak-anak, jadi dari materi yang kita bahas nanti diharapkan anak-anak dapat menjelaskan mengenai konsep qadha dan juga qadar secara jelas melalui kegiatan proyek yang nanti akan kita laksanakan. Yang kedua, anak-anak dapat menerapkan keimanan terhadap qadha dan qadar dalam kehidupan sehari-hari secara materi utama. Bapak akan bertanya terlebih dahulu, apakah Ananda pernah mendengar mengenai qadha atau qadar? Sudah pernah dengar ya? Qadha dan qadar itu merupakan bagian dari apa? Merupakan bagian dari iman, rukun iman. Bagaimana caranya agar qadha dan qadar yang sudah kita imani tersebut dapat memberikan ketenangan bagi diri kita? Ada yang mau menjawab? Cara hidupnya dirubah. Cara hidupnya dirubah. Ada yang lain? Mengikhlaskan Pak. Mengikhlaskan. Tadi yang pertama tadi Bapak menyampaikan tentang apa? Dalil apa tadi itu? Bersyukur. Nah, itu tadi ya, hidupnya dirubah, harus ikhlas, sabar dan syukur. Itu merupakan kunci dalam menerima qadha dan qadar dari Allah. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Namun agar Ananda sekalian mendapatkan gambaran mengenai materi yang akan kita bahas, Bapak mengajak Ananda sekalian untuk dapat menyimak video yang akan Bapak putar. Oke, semuanya silakan dapat menyimak videonya ya. Semuanya sudah menyimak videonya ya? Ya. Setelah menyimak video tadi, coba Bapak minta ada sedikit kesimpulan dari Ananda sekalian. Apa sih hikmahnya dari kita beriman kepada qadha dan qadar itu? Diberikan kepada
lebih dekat kepada Allah. Kemudian apa lagi tadi? Ikhlas. Apa lagi yang tadi? Bersyukur. Kemudian apa? Pantang menyerah, optimis, bersikap lapang dada. Ternyata kalau kita itu menerima mengenai qada dan qadar dari Allah, maka banyak juga ya akan membagi kelompok. Nanti Anda sekalian bisa membuat proyek ya, membuat proyek dari hal yang akan siap-siap ya semuanya. Bisa duduk berkelompok sesuai dengan pembagiannya. Tadi sudah Bapak acak ya pembagian kelompoknya. Silakan Anda sekalian bisa berkelompok sesuai dengan kelompok. Instruksinya adalah Anda sekalian membuat mini drama. Oke, ada yang sudah pernah mendengar mini drama itu apa? Bermain peran. Jadi hari ini kita akan bermain peran. Ada yang berperan menjadi karakter A, ada yang berperan menjadi karakter B, ada yang berperan menjadi karakter C. Nah, nanti berarti sebelum itu Anda sekalian di dalam kelompok ini nanti membahas kira-kira skenarionya seperti apa. Membuat skenario terlebih dahulu yang berkaitan dengan qada dan qadar. Ya, settingnya, tempatnya di mana, kemudian skenario dramanya itu tentang apa, peristiwanya apa, tempatnya di mana, siapa saja yang terlibat. Silakan dirumuskan di dalam sebuah skenario. Tidak usah panjang-panjang skenarionya, pendek kan? Anda sekalian bisa berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Jika ada hal yang kurang dipahami, nanti bisa ditanyakan. Anak-anak sekalian, agar kegiatan kita ini berjalan dengan efisien, artinya tidak membuang banyak waktu, ya, tidak molor sesuai dengan jam pelajaran agama, maka kita akan bagi. Nanti anak-anak sekalian dalam menuliskan skenario kita batasi 10 menit ya. 10 menit nanti Ananda bisa menuliskan skenario. Boleh sambil buka HP-nya, smartphone-nya ya, untuk membuat skenario yang baik. Kemudian yang kedua, nanti setelah menuliskan skenario, Ananda sekalian akan mempraktekannya di dalam kelompok, mematangkan di dalam kelompok ya. Waktunya Bapak beri 10 menit juga. Kemudian mempresentasikan di dalam kelas, kita sepakati berapa menit? 10 juga. Siap ya? Berarti semuanya 10. Membuat skenario 10 menit, mematangkan persiapan 10 menit, kemudian mempresentasikan di depan kelas 10 menit. Semuanya sudah siap ya? Ya, silakan. Bisa menggunakan dalil-dalil Al-Quran juga bisa, hadis-hadis Rasulullah bisa juga, dan peristiwa-peristiwa lain bisa juga dimasukkan ke dalam dialog ini. Sudah mendapatkan ide apa yang akan dibahas nanti? Sudah ya? Tentang apa? Kemudian sudah mendapatkan pembagian peran masing-masing? Sudah. Ada yang berperan sebagai apa? Bila? Aisyah. Ini benar. Kalau ada dalilnya di dalam dialognya akan lebih baik lagi. Baik, berarti tinggal dimatangkan saja. Baik, seperti biasa Bapak ingatkan, yang penting kita harus berani, harus mantap ya, tidak usah takut salah di dalam proses belajar. Untuk mengapresiasi temannya, maka tugas kita adalah menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh temannya. Silakan, kelompok 3. Aku masih belum bisa menerima kenyataan uji ayah pergi begitu cepat. Aku paham Andi, kehilangan orang tua itu tidak mudah. Assalamualaikum Andi Budi. Waalaikumsalam Pak Amin. Kau mencoba lebih ikhlas
dan terus mendoakan ayah. Iya, bagus sekali ya apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Beri tepuk tangan. Baik, sekarang nilai-nilai apa yang bisa ditangkap dari dialog yang sudah disampaikan oleh kelompok 3 tadi? Ada yang berpendapat? Ya? Harus sabar, Pak. Sabar, ikhlas dalam menerima cobaan. Tadi kelompok 1 juga sama. Ujian ya, ditinggalkan oleh seseorang itu juga merupakan ujian dari Allah. Kemudian apalagi yang lain? Tadi ada temannya. Ternyata teman itu bisa meringankan beban kita. Iya, sebagai teman yang baik, kalau ada temannya mendapatkan ujian, maka yang bisa kita lakukan adalah menghiburnya agar dapat meringankan beban. Diperagakan oleh kelompok 3. Kita beri aplaus untuk kita semua. Pada hari ini kita sudah membahas mengenai qada dan qadar yang nanti akan berimbas kepada ketenangan jiwa. Kalau kita sudah mengimani qada dan qadar, agar nanti kita mendapatkan ketenangan jiwa, maka kuncinya adalah kembali ke dalam diri kita. Kita harus bisa menjadi orang yang ikhlas. Kita harus menjadi orang yang optimis. Kita harus menjadi orang yang pandai berikhtiar. Jangan mudah putus asa. Jangan mudah menyalahkan Allah. Kita harus berbaik sangka, berhusnuzon kepada Allah. Kalau sudah seperti itu, maka nantinya kita akan dapat dengan mudah menerima setiap apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Tadi ada kelompok yang menyajikan bagaimana contoh ketika ditinggalkan oleh orang yang tersayang, meninggal oleh orang tuanya. Itu kan merupakan sesuatu hal yang berat. Tapi kalau kita bisa ikhlas, maka hal itu dapat memberikan ketenangan di dalam diri kita. Sebagai siswa, tadi kelompok 1 sudah menyajikan ketika mendapatkan nilai yang tidak baik, tidak apa-apa, tidak usah risau. Yang penting kita bisa memperbaikinya dari kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat. Introspeksi diri, muhasabah, ikhtiar, sabar, kemudian yang terakhir baru kita tawakal. Kembalikan lagi segala sesuatunya kepada Allah. Jadi setelah anak-anak memiliki pemahaman mengenai konsep qada dan qadar, jadi setelah ini Bapak minta anak-anak dapat mengerjakan asesmen ya. Asesmennya dapat anak-anak kerjakan lewat quizzes. Quizzesnya linknya sudah Bapak bagikan di dalam grup kelasnya. Silakan anak-anak bisa kerjakan ya. Ya, silakan diambil smartphone-nya, kemudian dikerjakan. Alhamdulillah semuanya sudah mengerjakan quizzes dan Bapak lihat nilainya bagus-bagus semua. Artinya tidak ada yang remedi di kelas ini. Tinggal sekarang memberikan pendalaman pengetahuan yang lebih agar lebih mantap lagi ilmu yang dapat diterima. Itu nanti anak-anak bisa melihat materi melalui video yang akan Bapak berikan di dalam grup kelasnya. Nanti disimak ya, kemudian dicatat poin-poin penting apa saja di dalam video tersebut. Paham ya? Baik anak-anak sekalian, mudah-mudahan hari ini apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan agar mendapatkan berkah dari Allah, mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.